Yuk kita ambil posisi duduk yang nyaman. Seperti biasa kita akan mulai dengan relaksasi atau centering. Ya, hampir sama sih, tapi di awal kita sebut centering ya, untuk menyatukan semua tubuh, jiwa, dan raga kita fokus selama berlatih 60 menit ke depan. Kalau nanti di akhir baru relaksasi. Duduknya bersandar, boleh tangan kirinya di dada, tangan kanannya di perut. Diusahakan selama latihan kita menarik nafasnya dari hidung dan membuang nafasnya juga dari hidung. Kalau nanti dalam kondisi pose yang agak kayaknya nafas dari hidung tidak nyaman, boleh tarik nafasnya tetap dari hidung, tapi buang nafasnya dari mulut seperti dari sedotan, gitu ya. Kecuali mau melepaskan panas, tapi kalau untuk bernafas dalam pose, mulai memejamkan mata. Tarik nafasnya 4 hitungan dari hidung. Buang nafasnya juga 4 hitungan dari hidung. Pada saat menarik nafas, kita mulai satukan pikiran dengan udara yang masuk. Membuang nafas, pikirannya tertuju pada udara yang keluar. Terus menghitung 4 pada saat menarik nafas. 4 pada saat membuang nafas. Merasakan di kepala sampai ke seluruh tubuhnya, rasanya tense atau ketegangannya itu mulai turun. Dengan memfokuskan pikiran kita kepada energi atau aliran nafas kita. Inhaling 4 and exhaling 4. Rasanya semua yang berat-berat itu sudah mulai agak turun ke bawah. Semua otot-otot yang kaku, tegang, itu sudah mulai melunak. Sehingga siap untuk kita stretch lebih jauh lagi. Pada saat menarik nafas, bayangkan kita memasukkan energi yang banyak, energi positif. Bagian tubuh mana yang sedang butuh lebih disayangi pagi ini, kita arahkan ke sana. Pada saat membuang nafas, kita rilis karbon dioksida, kita rilis rasa tidak nyaman di bagian-bagian tubuh kita. Inhaling 4, gather energi lagi. Exhaling 4, powerfully. Kalau bisa mendengar suara nafasnya sendiri, inhaling, buka tenggorokannya lebih lebar, masukkan udara. Exhaling, tenggorokannya juga dengan kuat mengeluarkan udara. Inhaling, sekarang lebarkan tenggorokan, rongga dada juga membesar, udara yang masuk lebih banyak lagi. Pada saat membuang nafas, rongga dadanya juga membuang udara, memompa, tenggorokannya juga menekan udaranya lebih kuat lagi keluar. Tarik nafas, tenggorokannya melebar, rongga dadanya membesar, sampai masuk ke rongga diafragma atau di atas perut udaranya. Buang nafas, tekan lagi perut, rongga dada, tenggorokan, mengeluarkan udara dengan energi yang lebih kuat lagi. 1 kali lagi, tarik nafas lebih dalam, sampai ke punggungnya juga rasanya melebar, udaranya penuh betul-betul mengisi setiap rongga tubuh kita. Membuang nafas tidak hanya menekan perut dan rongga dada dan tenggorokan, tapi udaranya mengalir dari tulang ekor lewat ruas tulang punggung sampai ke hidung. Semua persarafan kita di tulang punggung juga mendapatkan energi yang baik. Inhaling and exhaling. 1 kali lagi, tarik nafas paling dalam. Give me your smile and buang nafas powerfully. Pelan-pelan buka matanya. Welcome back.
Mudah-mudahan pikiran, tubuh, energi semuanya sudah centering. Buang semua pikiran yang lain-lain. Rusuh-rusuh kiri kanan, depan belakang, nanti dan sebelumnya tinggalin dulu 60 menit untuk kita sendiri. Yang pakai sandaran kaki boleh disingkirkan dulu. Maju duduknya, boleh di ujung atau di tengah kursi. Yang penting kedua kakinya bisa menapak. Ya. Hari ini mungkin ada beberapa pose yang bisa kita lakukan secara berdiri. Ya. Boleh dicoba, atau yang ingin mencobanya dengan posisi duduk juga dipersilahkan. Yang mau siapin tali silahkan. Talinya bukan untuk ditarik-tarik tapi untuk ngebantu kaki nanti. Kaki kirinya 90 derajat, lapak kakinya menempel. Setiap melakukan pose, ingat tubuhnya tegak, panjangkan pinggang kiri kanan punggung. Perut bagian bawahnya sedot masuk. Ya, tapi ingat, perut disedot tetap bernafas. Kadang pas tarik perut lupa nafasnya. Karena dengan core yang kuat, nanti semua tungkai-tungkai tubuhnya menjadi lebih ringan. Panjangkan kaki kanannya ke depan, mulai bawa jempol kanannya ke atas. Stretch lagi bagian hamstring atau bagian bawah paha, bawah lutut sampai ke betis ya. Tarik nafas, dorong lagi tumitnya ke depan. Buang nafas, tarik lagi jempolnya ke dalam. Flex ya. Yang bingung apa poin apa flex, silahkan lihat lagi di videonya di YouTube-nya, nanti saya share lagi di grup. Boleh sambil berpegangan kursi, yang takut tidak seimbang atau yang sudah seimbang taruh aja tangannya di paha. Tarik nafas, panjangkan lagi tulang-tulang punggungnya ke atas seperti ada tali yang menarik dari langit-langit ke kepalanya. Buang nafas, turun sedikit yuk badannya, perutnya yang sepertinya mau nempel ke paha ya. Bukan cium lutut kayak zaman kita SD, tapi ini perutnya. Hidungnya mah menghadap ke depan aja, supaya badannya tidak melengkung atau rounding ya. Pengen punggungnya tetap tegak, menghadapnya ke depan. Satu kali lagi tarik nafas, dorong tumit kanannya lebih jauh. Buang nafas, tarik jempol kaki kanannya lebih ke arah tubuhnya, tarik ke dalam, flexing. Sambil perutnya kalau bisa lebih turun ke bawah sedikit, monggo. Perlahan angkat dulu. Ya, boleh sambil berpegangan atau tidak, boleh dibantu dengan tangan, yang penting kaki kanannya angkat. Ya, jadi kaki kanan sama kaki kiri pahanya sejajar. Tarik nafas, tarik jempol kakinya, buang nafas, tunjuk. Pergelangan kaki mulai di stretch. Tarik nafas, tarik. Yang berat mau dipegangin sama tangan silahkan, tunjuk. Tarik nafas, buang nafas, pointing. Inhaling flex, exhaling point. 4 lagi, and point. 3 lagi, tunjuk. Tarik nafas, tunjuk. Yuk terakhir, tarik paling dalam. And exhale, putar sekarang ke satu arah. Ini kebetulan ankle saya kemarin baru cedera ya, jadi muter-muter gini lumayan maknyus. Bikin lingkaran yang besar, perlahan aja, jadi setiap gerakannya itu bisa dirasain gitu. Oh, di bagian sini kayaknya otot-otot pergelangan kaki saya lagi butuh extra love. Sekarang putar balik. Selamat pagi Ibu Vera. Selamat bergabung. Langsung aja kita lanjut ya. Puter-puter kakinya. 3 lagi yuk. Bikin lingkaran besar sambil dirasakan ya. Jadi nafas, pikiran, sama apa yang dirasakan tubuh itu menyatu. Ngerasanya seluruh waktu di dunia itu hanya untuk diri sendiri gitu. Oke, tekuk dulu kakinya, peluk. Boleh dikasih kecupan saya mungkin lututnya. Ya. Karena harus menyayangi diri sendiri dulu katanya sebelum kita mampu menyayangi orang lain. Peluk dengan erat. Semakin erat memeluk lututnya, itu kita ada peregangan di bagian panggul ya sebenarnya. Boleh turun. Panjangkan mobilisasi panggung. Up. Peluk. Turun. Panjangkan, up, yang mau diangkat kakinya pakai tangan silahkan. Peluk, turun, and lengthen, and up, peluk. 3 lagi, turun, and lengthen, and up, peluk. 2 lagi, panjangkan, angkat.
peluk. Satu lagi, yuk turun. Panjangkan and up. Sekarang pergelangan kakinya taruh di atas lutut biasa ya. Karena kita banyak duduk, perlu sekali sering melatih pose ini, namanya figure 4. Ini buat otot-otot pinggang, panggul ya, ini semuanya nih stretch. Tarik jempolnya ke arah lutut ya, flexing lagi. Kaki kirinya kuat menapak di bawah. Boleh sambil berpegangan, atau kalau misalnya yang sudah seimbang tidak apa-apa. Pakai pikirannya, lutut kanan yang masih tinggi boleh dibawa turun lebih sedikit ke bawah. Ya, jangan didorong, pakai jari boleh deh sedikit supaya tidak terlalu memaksa otot-otot lututnya. Yang penting flex. Ya, telapak kaki flex. Tarik nafas, panjangin dulu pinggang, punggung. Buang nafas, perutnya nempel lagi ke paha. Gak bisa nempel, don't worry. Dalam pikirannya pokoknya deketin terus otot perutnya. Ya, mungkin sampai ke ankle-ankle-nya ini juga kerasa ya kalau flexnya betul-betul dalam. Tarik nafas, tarik lagi kepalanya ke arah depan. Yuk, talinya sekarang tarik dari tembok di depan. Buang nafas, turun lagi perutnya sedikit, mata dan hidungnya tetap menghadap ke depan. Atur nafas, ingat inhaling dari hidung 4 hitungan. Buang nafas dari hidung atau dari sedotan 4 hitungan. Lututnya boleh lebih turun lagi sedikit. Oke, pelan-pelan kembali, peluk lagi lututnya. Ya, lututnya boleh dibawa ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Sekarang ambil talinya. Ya, boleh dikalungkan di telapak kaki. Nggak ada handuk, pakai tali, pakai karet, apapun ya yang bisa bermanfaat sebagai tali. Saya mau dilipat 2 aja biar nggak terlalu ngambai-ngambai. Pelan-pelan dilurusin kakinya ke depan, pakai 2 tangan dipegang. Nah, otomatis kakinya flex ya. Kalau telapak kakinya ditarik, jempolnya ketarik. Kalau belum bisa lurus, handuknya udah habis, nggak apa-apa ya. Semaksimal mungkin aja. Kalau masih nyampe, talinya masih panjang, boleh sampai lututnya lurus banget. Badannya tegak. Kalau yang mulai ke bawah ke belakang, yuk kita tegakin lagi. Supaya apa? Kalau kita ke belakang ini relax ya. Kalau badannya tegak, perutnya mulai ini pasti langsung kayak kenceng gitu ya, dikunci kontraksi. Dari sini, tarik nafas dulu, panjangin lagi badan, sedot perut bagian bawahnya ke dalam. Buang nafas, angkat sedikit lebih tinggi. Langsung terasa di betis ya. Angkat semaksimal mungkin. Kalau yang nyampe, ambil aja langsung kakinya. Ya. Kalau yang belum nyampe, boleh ambil talinya. Tapi kalau yang nyampe mau ambil telapak kakinya langsung, monggo. Jadi badannya pasti tegak. Oke, dari sini pegang talinya pakai tangan kanan. Tangan kirinya boleh pegang kursi, pelan-pelan buka kakinya ke kanan. Ya, kalau bisa kaki lurus, tangan lurus, kaki tetap flex. Kalau yang nggak nyampe ditekuk sedikit, silahkan. Ya, yang sulit sekali mau lututnya aja yang dibuka juga boleh ya. Sesuaikan dengan kondisi badannya hari ini maunya kemana. Kalau yang masih bisa, ingat badannya tetap tegak, perutnya sedot terus, buka lebih jauh lagi. Kalau perlu sampai sejajar sama kursinya ya. Jadi betul-betul satu garis 90 derajat sama kaki kiri. Kembali ke depan pelan-pelan. Pindahin talinya pakai tangan kiri. Oh, ini tangannya juga ini ya, PR ya. Tangan kanannya bawa ke belakang, cari sandaran kursi, badannya mulai twisting. Tarik nafas, panjangin pinggang punggung. Buang nafas yuk, badannya twist lebih jauh lagi ke kanan. Kaki kanannya yang dipegang sama tangan kiri boleh ditarik lebih ke kiri sedikit. Yang bisa pegang kakinya langsung silahkan ya. Tapi kalau yang mau pakai tali juga silahkan. Talinya pelan-pelan, tangannya boleh sambil jalan lebih dekat lagi ke kaki. Semakin dekat tangannya ke kaki,
semakin kerasa lagi stretch-nya ada di IT band-nya atau otot luar kaki. Yuk, rilis tangan kanan, pelan-pelan tekuk kakinya, taruh. Tarik nafas 4 hitungan dari hidung, buang nafas 4 hitungan dari hidung. Lumayan ya. Kaki sendiri kok berat. Sekarang kaki kanannya tetap, kaki kirinya yang dipanjang. Nah, dorong tumit kirinya jauh ke depan, tarik jempolnya ke dalam. Mungkin pada posisi ini langsung kerasa, ini kaki kanannya rasanya sudah loose gitu. Kaki kirinya kok ketat banget ya, gitu. Udah kayak celana legging ketat. Tarik nafas, ingat badannya tegak, tidak condong ke belakang, dorong lagi tumit. Buang nafas, tarik lagi jempol kaki. Yang mau berpegangan kursi atau tidak, inhaling here, exhaling mulai perutnya mendekati paha. Jadi keseimbangan. Kalau rasa yang nggak pede, boleh pegang kursi. Punggungnya terus panjang, jadi kita rasanya ada stretch juga di bagian punggung sedikit ya. Bayangkan ini ruas-ruas tulang punggung, kalau pernah ngeliat gambarnya di Google ya, yang tadinya udah mulai menempel-nempel itu dipanjangin lagi tuh. Dari ruas dengan ruas yang lain sudah mulai berjarak. Jadi yang namanya bantalan-bantalan ruas punggung yang mulai kejepit, kita kasih jarak sedikit. Kasih nafas ruas tulang punggungnya. Oke, perlahan kembali. Badannya ke atas, tegak, angkat kaki kiri. Dengan bantuan atau tanpa bantuan. Yang mau pakai asisten boleh loh ya. Aduh ini tangan udah gak kuat, boleh tolong dibantu gitu. Tapi jangan terlalu bersandar pada asistennya. Bayangkan otot kakinya sendiri juga bekerja, walaupun hanya dalam pikiran, biasanya secara molekular berat bener ini ngomongnya ya. Tapi maksudnya dia tetap bekerja gitu. Tarik nafas, jempolnya tarik, buang nafas, pointing. Tarik nafas, buang nafas. Ya, karena saya pernah baca itu. Bahkan dalam kondisi tidur, kita membayangkan sedang berolahraga, ini sambil terus ya tarik dan tunjuk. Itu ternyata di dalam tubuh ini senyawa-senyawa kimia tubuh kita itu hampir menyerupai pada saat kita olahraga. Tentu tidak bisa apple to apple ya, pasti lebih sedikit kadarnya, tapi ternyata tetap ada efeknya. Jadi kalau nggak bisa jangan diem, tetap berusaha. Bayangkan dan manifestasikan ini tetap bekerja gitu. Satu kali lagi tarik and pointing, bikin lingkaran. Ya mau dipercaya atau tidak dipercaya ya, yang menulis saya itu saintisnya menelitinya seperti apa saya juga tidak tahu. Tapi ya mudah-mudahan ya kita melakukan yang terbaik. 2 lagi, 1, mau sambil dipegang mulai berat silahkan, putar balik, 1, 2, bikin lingkaran yang besar, 3, sambil dirasa-rasakan di pergelangan setiap sendi-sendinya, yang mana yang butuh ekstra lock, tarik nafas kita arahkan ke sana, 1 kali lagi, bikin lingkaran paling besar, peluk. Badannya bawa tegak, tarik, dan kasih extra love di lututnya. Wah, dekatkan lagi sampai nempel betul lututnya. Mudah-mudahan terasa nyaman di bagian panggul juga. Turun, mulai mobilisasi, panjangkan, and up, and up. Turun, lengthen, angkat, peluk, turun, panjangkan, angkat, peluk, 3 lagi, lengthen, up, and up, last 2, panjangkan, angkat, peluk, terakhir maksimal, lengthen, angkat, ankle taruh di atas kaki. Kalau bisa lebih dekat dengan lutut ya, jangan terlalu masuk. Semakin jauh dan lutut kirinya lebih di bawah turun, rasanya di bagian panggul dan pinggangnya nanti lebih kerasa. Flex juga kaki kirinya, supaya ototnya itu menarik. Kalau gini kan loose ya, kalau diginiin ketarikan bagian bawahnya. Tarik nafas, panjangkan tubuh. Buang nafas, yuk pelan-pelan turun.
Tarik nafas, panjangkan lagi. Pinggang kiri kanannya ke depan. Buang nafas, boleh sambil berpegangan. Perutnya dekat lagi ke paha. Kalau ada bagian yang sepertinya, aduh ini kayak terkunci deh, nggak bisa mulur ototnya gitu. Tarik nafas, bayangkan nafasnya itu diarahkan ke bagian yang terkunci. Buang nafas, bayangkan ototnya itu mulai loose. Ya, yang mengikat-mengikat itu mulai pelan-pelan lebih terlepas. I believe it works. Tarik nafas satu kali lagi di sini. Buang nafas. Ya, perlahan kembali, peluk lagi. Bawa ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Terus tali dong. Ambil lagi tali, karet, handuk, whatever. Ya, cantolin di telapak kaki, pegang pakai dua tangan. Mulai luruskan kakinya ke depan dan badannya bawa tegak. Yang badannya sudah mulai bersandar, bawa tegak, sedot lagi perut bagian bawah. Pada saat menyedot perut bagian bawah, rasakan pinggang kiri kanannya langsung naik ya ke atas ya. Bahunya turun. Kadang bahunya mulai melesek gini nih. Turun dulu. Tarik nafas, lengthen your spine. Terus tulang punggung panjangin. Buang nafas, bisakah bawa kakinya lebih naik sedikit. Tangannya maju. Cari lagi talinya lebih dekat ke punggung kaki. Atau maybe bisa grab punggung kakinya. Yang nggak bisa, tarik aja talinya. Maju sesenti, maju sesenti, maju sesenti ya. Kalau sudah dapat, rasanya di pinggang juga ke stretch. Ingat bernafas. Sekarang pindahkan talinya di tangan kiri. Semuanya di kiri talinya ya. Tangan kanannya pegang kursi. Badannya masih tegak, tarik nafas. Buang nafas, pelan-pelan kakinya bawa ke kiri. Berat ini tangannya, semampunya aja. Kalau sangat berat, kakinya boleh ditekuk sedikit. Atau yang dipegang lututnya aja boleh. Tarik nafas di sini. Buang nafas, angkat sedikit lagi. Buka lebih jauh lagi ke kiri. Ya, saya lihat, hebat ini. Pegangnya pakai tangan kiri aja, so tangan. Yes, right. Oke. Selamat pagi, Oma Indra. Wah, pagi Bu Marta. Pelan-pelan kita bawa ke depan lagi yuk kakinya. Sekarang talinya pindahkan pakai tangan kanan. Yang bisa ambil kakinya langsung silahkan. Yang belum sampai pegang aja pakai tangan kanan talinya. Tangan kirinya bawa ke belakang. Ya, tarik nafas, panjangin dulu pinggang punggung. Buang nafas, twist badannya ke kiri sampai pandangan matanya ke arah sandaran kursinya. Perutnya sedot. Tangan kanan yang pegang kaki kiri, boleh tarik kaki kirinya sedikit lebih ke kanan. Jadi IT band-nya lebih terasa lagi deep. Kaki yang ditaliin boleh flex lagi ya. Jadi kaki kirinya jempolnya tarik lagi. Mudah-mudahan lebih kerasa lagi. 3, 2, 1. Kembali ke depan. Rilis tangan kiri. Tekuk kaki. Rilis talinya. Taruh dulu. Tarik nafas dari hidung 4 hitungan. Buang nafas. Buang dari mulut. Mungkin di sini tadi kayak udara panasnya sangat menggumpal ya, karena banyak sekali energi yang dikeluarkan. Luar biasa. Next, kita mau boat pose dulu ya. Habis boat pose, bridge, terus kita mulai banyak pose yang bisa dilakukan sambil berdiri. Boat, duduknya ada di ujung nih, di ujung. Kakinya boleh buka selebar kaki kursinya, ya. Putar bahunya ke atas, ke belakang, dan ke bawah, pegang belakang kursinya. Nah, kali ini tubuhnya agak bersandar sedikit, tapi tidak sampai nempel di sandaran. Jadi duduknya sangat maju. Sangat maju supaya badannya ke belakang nggak nempel di sandaran. Perut sedot. Untuk memprotek atau melindungi tulang belakang, perutnya harus kuat. Ya, siap-siap. Boleh sekarang lututnya mulai dirapetin. Tarik nafas, dorong dadanya ke atas. Buang nafas, angkat kakinya. Turun dulu. Ya, baru pemanasan. Jadi yang kedua nanti kita coba kakinya dilurusin satu-satu ya. Putar bahu.
Cari pegangan di belakang, condongkan tubuhnya ke belakang. Jangan sampai bersandar, sedot perut. Tarik nafas. Buang nafas, lutut nempel, angkat kedua kakinya. Kaki kiri coba lurus. Turun. Kaki kanan coba lurus. Turun. Dua-duanya yuk cobain. Yes. Bisa. Tekuk. Turun dulu. Yang terakhir, challenge-nya nambah. Tangannya yang kita coba ya. Kalau yang rasanya, aduh nggak berani, nggak apa-apa ya. Kita lakukan seperti yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya mau nyoba, nanti coba kita lepas satu tangan. Jangan dua-duanya. Putar bahu, taruh tangannya di belakang. Punggungnya mundur sedikit. Tarik nafas, sedot perut. Buang nafas, kakinya angkat. Kakinya ditekuk aja. Coba tangan kirinya lurusin ke depan. Rasanya semakin panas di perut ya. Nice. Tangan kirinya pegangan. Yuk tangan kanannya yang lurus sekarang. Lurus. Wah, senyumnya langsung beda. Turun. Pegang lagi. Sekarang kedua kaki yang dilurusin. Tangannya tetap pegangan. Kaki lagi. 3, 2, 1. Yuk udah. Panas perutnya ya. Lumayan. Putar bahunya ke depan 3 kali. 1, 2, 3. Ke belakang. 1, 2, 3. Sebaliknya dari boat adalah bridge. Kalau tadi yang diangkat kakinya, sekarang diangkat panggulnya. Ya, masih inget ya. Yang baru-baru join, nanti kalau bingung boleh lihat nanti di YouTube ada tuh cara-caranya. Supaya lebih mudeng gitu ya, kalau orang Jawa lebih mudeng. Oh kayak gitu maksudnya tadi teh gitu. Saya kasih contoh dari samping, tapi silakan melakukan dari depannya. Boleh duduk di ujung kursinya lagi, buka kakinya selebar kursi. Putar bahu, cari pegangan di belakang kursinya. Right. Lakukan semampunya. Kalaupun panggul tidak terangkat tidak apa-apa, tapi gerakan otot untuk mengangkat ya. Kadang keangkatnya cuma 1 mili, nggak apa-apa. Tarik nafas, dorong bahu ke belakang. Nih, kedua bahu ke belakang, belikatnya mau nempel. Ya, buang nafas, yuk angkat panggulnya sedikit dari kursi. Sambil buang nafas, bayangkan ini panggulnya didorong sama nafasnya. Ya, kembali dulu. Pelan-pelan ya. Karena kepalanya ke sana, kalau langsung cepet-cepet takutnya pusing. Ya, kebayang ya? Saya kasih contoh lagi sekarang dari sini. Buka kakinya selebar kaki kursi, duduknya di ujung, supaya nggak nyangkut di kursi. Putar bahu ke atas, ke belakang, dan ke bawah, cari pegangan. Pegangannya mau nge-grab kursinya boleh, mau telapak tangannya boleh, yang penting jejak ya, karena nanti hidupnya bersandar pada tangan. Dorong dulu bahunya ke belakang, belikatnya di belakang serasa mau menempel. Tarik nafas, kedua telapak kaki sudah kuat menempel di lantai. Buang nafas, siap-siap dorong panggulnya ke atas pakai nafasnya. Diam di sini, tarik nafas. Buang nafas, dorong panggul lebih tinggi lagi yuk. Oke, pelan-pelan cari kursinya. Duduk lagi. Mau dong yang ketiga. Kan selalu ada challenge. Udah kebayang posenya. Yang ketiga, ibu-ibu yang udah mulai senyumnya manis, udah kebayang challenge-nya apa? Kaki kiri nanti angkat 1, kaki kanan 1 gitu ya. yang udah sering ikut udah, I know what are you going to do gitu ya. Duduknya di ujung, putar bahu, boleh grab kursinya atau telapak tangannya. Kalau grab rasanya untuk angkat kaki lebih nyaman ya, karena pegangannya lebih mantep. Bahu dorong ke belakang, dada dorong ke depan dan ke atas. Rasanya otot-otot pectoris atau bahu ke dada udah mulai teregang. Belikat nempel di belakang. Sedot perut bagian bawah masuk, tarik nafas. Buang nafas, yuk angkat panggulnya. Bernafas, atur nafas seiring gerakan, angkat kaki kiri sedikit dari lantai. Taruh lagi, berat memang ya. Kanan, taruh.
Coba sambil dirasakan berat kiri atau kanan. Kaki kiri angkat dikit, taruh. Nafas, kaki kanan. Terakhir, kaki kiri lagi coba angkat, perutnya sedot kuat. Kaki kanan. Oke, turun. Ini panggul saya juga makin lama makin turun. Begitu angkat kaki, panggulnya turun berat. Yuk, bahu putar ke belakang 3 kali. 1, 2, 3. Ke depan. 1, 2, 3. Jepit bahu ke telinga. Rilis. 1. 10 ya. 2, 3, 4, 5. Jepit. 6. Jepit lagi. 7, 8, 9, 10. Sekarang pinggang dulu deh sebelum kita yang berdiri. Buka kakinya lebih lebar dari kursi. Kakinya, telapak kakinya 45 derajat keluar. Jempol di dalam, 4 jari di luar. Duduknya boleh agak masuk dikit deh, takut kepleset. Tarik nafas, pinggang panjang, punggung panjang. Buang nafas, bahu kanan ke kaki kiri. Kembali ke tengah, tarik nafas. Bahu kiri ke kaki kanan. Oke, tarik nafas. 1 kali lagi ya, kanan ke kiri. Tarik nafas center. Buang nafas kiri ke kanan. Kembali. Kakinya deketin lagi. Selebar kaki kursi atau 2 kepalan tangan. Kalau mau ngukurnya susah, pokoknya 2 kepalan tangan aja masuk. Oke lah, kurang lebih segitu ya. Tujuannya biar stabil. Untuk yang di kursi, chair pose-nya nanti, yang penting adalah pinggang panjang, perut masuk, tangan lurus, nanti punggungnya condongkan. Harus kerasa di perut dan di punggung. Ya, jadi kalau belum kerasa, boleh panjangin lagi punggung, majuin lagi. Tapi saya ingin mengajak yang mampu untuk berdiri, kita berdiri ya. Ayo. Bawa kursinya di depan, jadi kita di belakang kursi. Right, seperti ini ya. Berdirinya kira-kira kakinya 30 cm lah di belakang kursi. Atau senyamannya, karena kursinya ini hanya untuk berjaga-jaga tapi tidak terlalu perlu digunakan. Seperti kita mau duduk di kursi, jadi tangannya boleh ke depan dulu. Ini mah buat jaga kalau tiba-tiba goyah bisa pegangan, tapi kalau bisa tidak usah pegang. Mundur dulu panggul, mundur semundur mungkin, baru tekuk lutut. Nah, cek ke bawah, jempol kaki kelihatan nggak? Kalau ketutup, berarti panggulnya kurang mundur. Kadang seperti ini ya. Kalau seperti ini kan lututnya pasti sakit. Makanya bawa mundur ya, bawa mundur. Jadi lututnya ini, lihat lutut saya itu di belakang kaki, bukan di depan ya. Ini salah, harus di belakang. Berdiri dulu. 2 kali lagi ya. Nanti yang kedua, coba tangannya dibawa lebih sedikit ke atas. Tangan ke depan dulu. Tarik nafas. Mundur panggulnya, buang nafas. Tarik nafas, tekuk lutut. Buang nafas, tangannya bawa ke atas sedikit. Tangan kiri lurus, tangan kanan lurus. Sedot perutnya masuk supaya tulang belakangnya tidak sakit. 3, 2, 1, perlahan-lahan berdiri. 1 kali lagi. Yang ketiga, tangannya mau lebih lurus dan lebih ke atas lagi. Rasakan pada saat kita chair pose, berat badannya semua ada di tumit. Ya, jadi jangan khawatir tidak jatuh, tumitnya yang berat. Jari-jari kakinya rasanya ringan. Tangan maju. Tarik nafas. Buang nafas, mundur panggulnya. Tarik nafas, turun panggulnya, tekuk lutut. Bawa tangannya pelan-pelan ke atas, atur nafasnya. Sedot perutnya masuk. Lurus tangan kiri, tangan kanan. Bawa lebih ke atas lagi, apakah bisa sampai ke samping telinga? Apakah bisa pandangan matanya yang tadinya ke bawah, sekarang agak ke depan? Kita bertahan di sini. 3, 2, 1. Yuk pelan-pelan bangkit.
Pegang kursinya, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Kemudian, yang berikutnya adalah kita mau latihan kaki, tetap berdiri, ya. Kalau misalnya yang ini namanya squat ya. Kalau misalnya di kursi tetap seperti tadi ya, cuman yang di kursi kakinya duduknya buka lebih lebar. Lebih lebar nanti sama seperti chair. Yang berdiri boleh sambil pegangan, buka kakinya lebar seperti tadi kita yang miring-miring gini loh. Jadi kakinya lebar, telapak kakinya 45 derajat keluar. Kalau tadi kan gini, sekarang agak keluar sedikit ya. Mungkin tumitnya yang sebesar kaki kursi, jadi buka kakinya agak lebar. Mundur dikit deh. Caranya hampir sama seperti chair, tapi sambil berpegangan. Jadi kita turun. Ingat turunnya itu tidak seperti ini ya. Lututnya di belakang kaki. Kita lakukan 3 kali terus kita berdiri. Saya kasih contoh dulu. 1, 2, 3, berdiri. Kebayang ya? Yuk kita mulai. Mundur panggulnya. Turun. 1, 2, 3, berdiri. Kita lakukan 3 kali ya. Mundur. 1, 2, 3, berdiri. Yang ketiga, turunnya bisa lebih bawah nggak ya? Sampai kayak semi-semi mau jongkok gitu. Mundur, tarik nafas, yuk, atau nafasnya ya. Turun, angkat, turun. Ini kakinya lebar ya, jadi jangan khawatir nggak akan jatuh. Angkat, turun lagi, paling bawah, angkat, lumayan, paha pedes. Nah, yang berikutnya adalah kita mau panjangin kakinya ke belakang. Ya, jadi tetap di belakang kursi, kakinya dua-duanya lurus. Kalau yang duduk, saya kasih lihat dulu yang duduk ya. Yang sambil duduk, boleh satu kakinya diluruskan, dibantu sama tangan, diangkat, atau pakai tali atau pakai karet, ya. Nanti seperti ini, diangkat ya. Tapi yang berdiri, yuk, pegang kursinya, kakinya nggak usah terlalu jauh-jauh amat, mungkin kan jaraknya segini aja. Lurus ya, lurus. Siap. Kakinya pointing, angkat ke belakang. 1, 10 kali. 2, lurus. 3, 4, 5, 6, 7, panas di panggul sini ya. 8, 9, 10. Right. Coba dirasa, kaki kiri kanannya udah beda belum? Sekarang kaki kanan. Ya, boleh. Ini biar kelihatan saya puter ya, tapi yang lain nggak usah. Siap ya, lurus kakinya, bawa dulu ke belakang sedikit. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumayan. Yang berikutnya adalah jinjit-jinjit. Untuk jinjit-jinjit yang di kursi, tetap ya sambil duduk dijinjitin kakinya. Ya, jinjitnya setinggi mungkin. Yang berdiri udah biasa ya kita jinjit-jinjit. Buka kakinya, 2 kepalan tangan supaya seimbang. Kita terlalu rapat nanti oleng. 1, turun. 2, turun. 3, pegangnya satu tangan aja yuk. 4, 5, coba dua-duanya tangannya di sini. 7, 8, yang 10 kita tahan ya. 9, siap-siap 10, tahan 10 hitungan. Sedot perutnya. Cari satu titik, pandangan matanya fokus ke situ supaya badannya tidak goyang. 3, 2, 1, yeay, turun. Berikutnya apa? Tripos dong. Ya, kalau yang di kursi, nanti triposnya kakinya ditempelkan di kaki kursinya seperti ini. Ya, kita udah latihan kan, kaki udah dibuka-buka.
Yang berdiri, udah hafal lah ya yang berdiri mah. Kitanya di sebelah kiri, kursinya di sebelah kanan dulu. Buka kakinya 2 kepalan tangan, angkat semua jari kakinya ke atas. Rasakan 4 titik di bawah telapak kakinya itu nempel. Baru turunin jari kakinya pelan-pelan. Ya, jadi supaya kerasa nih, semua kakinya nempel. Option 1, tangan kirinya di pinggang dulu, telapak kaki di ankle. Option 2 di betis, ya. Option 3, bawa pakai tangannya di atas lutut. Lututnya tidak boleh kena ya. Jadi hanya di atas atau di bawah lutut, buka kakinya lebih ke belakang. Tangan yang di pinggang pindah ke sini. Ya. Cari satu titik di lantai, mungkin 3 meter di depan ya. Kunci di situ. Bayangkan pikirannya itu mulai damai, terpusat. Pandangan matanya tetap terkunci di lantai. Atur nafasnya 4 hitungan, tarik nafas, 4 hitungan, buang nafas. Kalau rasanya sudah seimbang, boleh kedua tangannya di depan dada. Ya, mau memeluk atau ditempelkan telapak tangannya silahkan. Pelan-pelan bawa tangannya ke atas. Kalau matanya masih di lantai, tidak melihat handphone atau gadgetnya, nggak apa-apa ya, dengerin suara saya aja. Kalau bisa tangannya lurus, dua-duanya di atas, telapak tangannya menempel. Oke, rilis. Ganti. Sekarang pegangannya ada di kiri. Kursinya yang pindah, orang yang pindah, atau kalau saya punya pegangan di kiri, nggak usah ada yang dipindahin ya. Tangan kanan di pinggang. Kakinya buka dulu, ingat, angkat semua jari kaki. 4 titiknya sudah dipaku ke lantai biar seimbang. Baru. Kalau yang tadi option 1, sekarang option 1. Kalau yang tadi 2, sekarang 2. Kalau yang tadi 3, sekarang juga 3 ya. Harus adil sama dirinya. Jangan yang kanannya dikasih lebih susah atau lebih mudah daripada yang kiri. Nggak adil namanya. Tangan kanannya boleh di depan dada dulu. Tangan kirinya masih berpegang. Pikirannya mulai tersenter. Nggak perlu ngelihat kamera, nggak perlu ngelihat layar. Cari aja satu titik di lantai 3 meter di depan, kunci matanya di situ. Sedot perutnya masuk. Jadi seimbang. Nafasnya teratur. Kalau sudah pede, boleh satukan kedua telapak tangan di depan dada. Ini nih tes nih sebenarnya ya. Kalau yang pikirannya hari ini lagi lari-lari, tidak tenang, biasanya lebih goyah. Kalau yang bisa pikirannya diem di satu titik, itu biasanya lebih seimbang. Nah, yang mau challenge, boleh telapak tangannya dibawa ke atas. Kalau yang rasanya goyah, boleh cari pegangannya lagi. Pandangan matanya terus ke lantai. Fokus pikirannya ke tubuhnya sendiri. Apa yang dirasakan di lengan kiri, lengan kanan ya. Pinggang kiri, pinggang kanan, perut, kaki. Rilis. Luar biasa. High lunges. Biasa kita di kursi ya. Hari ini saya mau coba ajak kita untuk berdiri. Yang di kursi, masih ingat ya, saya kasih contoh dulu. Yang di kursi biasa kan, kakinya satu ditekuk, yang satu dipanjangkan ke belakang. Sekarang, yang berdiri. Seperti tadi, di belakang kursi, kursinya seperti ini, kitanya di sampingnya aja. Kaki kanannya di samping, ya. Kaki kirinya bawa tendang ke belakang sedikit, kayak tadi. Kaki kiri dan kaki kanan boleh kasih jarak 2 kepalan tangan, biar enggak ini. Jadi, kaki kiri sama kaki kanan kasih jarak gini ya. Jangan terlalu nempel, kasih jarak. Kalau nempel nggak seimbang nanti. Boleh ke belakang. Belakang kaki belakangnya jinjit. Kalau masih bisa, lebih ke belakang lagi. Jinjit. Kaki belakang jinjit.
kaki depannya tekuk. Nah, pada saat menekuk kaki depan, ada rasanya di paha kiri bagian depan ya, ke stretch ya. Kalau belum ke stretch, mundur lagi kakinya. Oke, badannya menghadap ke depan. Sedot perutnya masuk. Yang duduk di kursi, ingat ya, kaki kanannya tekuk, kaki kirinya bawa ke belakang sama. Yang berdiri, kalau seimbang boleh tangannya di pinggang. Yang berdiri kalau masih bisa turun lagi yuk. Lumayan. Kakinya lumayan pegel. Kalau masih bisa, bawa tangannya ke atas. Kalau goyah, turun ya, tangannya pegangan lagi. Kalau bisa turun ke atas. Tarik nafas di sini, buang nafas, tekuk. Ya. Dorong dadanya sedikit ke depan. Tarik nafas lagi, tekuk. Tarik nafas lagi, tekuk. Pegang kursinya, tekuk kakinya, baru bawa lagi ke depan. Masih kaki yang sama, kakinya tetap nih, kaki kanan menghadap ke sana, kaki kirinya menghadap 90 derajat. Ya, kebayang nggak ya? Kaki kirinya menghadapnya ke kaki kanannya menghadapnya ke kanan, kaki kirinya menghadapnya ke depan. Kemudian ditekuk kaki kanannya. Right. Ya, lihat telapak kaki saya ya. Yang kanan menghadapnya ke kanan, yang kiri menghadapnya ke depan. Rentangkan tangan. Kalau yang di kursi sama ya, sambil duduk, kaki kanannya menghadap ke kanan ditekuk, kaki kirinya lurus, telapak kakinya keduanya menempel. Ini kaki kanan pahanya lumayan ya. Dari sini, tangan kanan tempelin di paha, tangan kirinya angkat. Nah, ada stretch di pinggang sedikit. Kemudian kembali luruskan. Sedot lagi perut bagian bawahnya masuk. Sekarang tangan kirinya cari pahanya. Yang kiri, tangan kanannya bawa ke atas. Kakinya berusaha menjaga keseimbangan. Hari ini pokoknya kakinya dikerjain. Kembali. Pegangan dulu kursi. Badannya bawa menghadap ke depan. Tekuk kaki yang di belakang. Pelan-pelan bawa. Nah, boleh deh goyang kaki kiri, kaki kanan. Yang kaki kanannya mulai panas, boleh kasih senyum lebar. Sekarang ganti. Kursinya ada di sebelah kiri. Kaki kiri yang dekat sama kursi. Saya menghadap sini deh, lebih enak. Kaki kiri menghadap kursi ya. Kaki kanan kasih jarak, bawa mundur ke belakang jinjit. Sama seperti tadi. Right? Jadi kakinya jangan terlalu rapat ke sini ya. Buka sedikit ke kanan. Agak lebar nggak apa-apa. Mundur-mundur kaki kanannya sampai mentok. Tekuk kaki kirinya. Tekuknya nggak usah terlalu banyak ya. Ingat, lutut sebaiknya jangan melewati jempol kaki. Jadi cek jempol kakinya masih kelihatan. Nggak usah terlalu dalam. Kalau mau lebih dalam, mundur kaki yang di belakang. Ya, jadi yang depannya nggak usah terlalu dalam. Kalau bisa, kaki yang kanannya turun lagi. Wow. Kalau bisa, ini berlevel-level ya. Taruh tangannya di pinggang, sedot perutnya masuk. Satu nafas di sini. 4 inhale. 4 exhale. Apakah bisa tangannya lurus? Ya, lutut kanan yang di belakang mau ditekuk boleh, mau dilurusin boleh. Ya, kalau dilurusin paha, kalau ditekuk kekuatan, kalau dilurusin stretching. Inhale di sini, buang nafas, tekuk sikunya. Inhale lagi. Siku. Ya, kaki kanan udah panas, makin panas ya. Tarik nafas, terakhir lurusin. Exhale, sikunya tekuk. Pegang kursi. Kakinya mau ke depan dulu boleh, mau langsung diputer boleh. Kaki kirinya sekarang menghadap ke kiri, kaki kanannya menghadap ke depan. Ya.
Kaki kirinya menghadap ke kiri. Jadi paha sama punggung kakinya searah. Yang kanan kakinya lurus menghadap ke depan. Tekuk kaki kirinya. Ya. Kalau yang di kursi, ingat ya, duduk di ujung kursi, kaki kirinya tekuk, kaki kanannya lurus, intinya telapak kaki semuanya menempel, dan tangannya lurus ke samping. Perut sedot. Yang sekarang mulai kaki kiri, yang ototnya dikuatkan. Tekuk, tangan kiri taruh di paha. Otomatis tangan kanannya ke bawah ke atas. Tidak usah terlalu bawah ya, jaga keseimbangan. Kembali. Sekarang tangan kanannya yang cari pahanya, tangan kirinya bawa ke atas. Baik. Kembali. Bawa dulu ke depan badannya, cari kursinya, jinjit kaki yang di belakang, tekuk, pelan-pelan di bawah. Gimana rasanya? Kita masih punya sedikit waktu. Hari ini nggak senam Alzheimer, tapi kita Kawasaki ya. Masih ingat Kawasakinya? Kakinya kan udah kuat dan lentur nih, udah siap-siap bergerak. Saya kasih contoh ya. Ingat, kita mulai dari kaki kanan, tekuk kaki kanan ke belakang, tangannya di pinggang aja dulu ya. Tekuk kaki kanan dan kiri ke belakang. Ya, kemudian gantian kaki kiri ke belakang. Pada saat kakinya ke belakang, dua-dua lututnya ditekuk ya. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Masih ingat hitungannya ya? Yang 8 pertama itu ke belakang, 8 kedua ada yang ke depan. Hah, maksudnya apa gitu? Ini instruksinya kok pusing, kita langsung cobain aja lah ya. 1, 2, 3, 4. Yang sambil di kursi juga silahkan ya. 5, 6, 7, 8. 8 yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya ke depan. 7, 8. Nah, itu bedanya ya. Jadi yang pertama ke belakang semua, yang 8 kedua, step-step, angkat kakinya yang paling tinggi. Ready? Lagi, tangan masih di pinggang. Mulai dari kaki kanan, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, paling tinggi. 7, 8. Lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke depan. 7, 8. Makin cepet yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Step. 7, 8. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makin cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Yuk kita relaksasi sekarang. 5 menit terakhir. Yang tidak berpuasa mau minum dulu silahkan. Yang berpuasa sabar ya. Kita mendinginkan tubuh dengan nafas. Ya, kalau belum bisa ada air yang masuk. Usahakan kakinya bisa menapak, duduknya bersandar. Jadi kalau misalnya tidak bisa menapak seperti saya pakai ganjelan supaya tungkainya tidak menggantung.
Mulai pejamkan mata, kedua tangannya di atas paha aja biar rileks. Tarik nafas dari hidung. Buang nafasnya dari hidung 5 hitungan. Tarik nafas 4 hitungan. Buang nafas 5 hitungan. Sambil menarik dan membuang nafas. Sekali lagi kita fokuskan pikiran kepada aliran udaranya. Menenangkan, mungkin kalau detak jantungnya mulai cepat. Sambil bernafas, biarkan lebih tenang lagi. Jantungnya lebih tenang, ototnya lebih tenang, ya. Pikirannya juga lebih tenang. Rasakan tubuhnya sudah lebih nyaman dan lebih rileks. Dari kepala, rongga mata, rahangnya, otot-otot leher, bahu, lengan, otot dada, otot punggung, pinggang, otot panggul, kedua paha, kedua lutut, kedua betis, pergelangan kaki, punggung kaki, telapak kaki, sampai ke jari-jari kaki. Rasanya rileks dan setiap menarik nafas, arahkan nafas kita ke bagian tubuh yang lagi butuh extra love. Yang rasanya ini masih terikat, masih tegang otot-ototnya. Coba dikasih nafas di situ. Pada saat membuang nafas, rasakan dia mulai terurai. Pada saat menarik nafas, rasakan benefit atau manfaat latihan kita hari ini mulai terserap. Seperti bumbu, ya, menyerap ke masakan gitu. Jadi, hasil latihan kita juga menyerap ke otot-otot kita. Jadi lebih sehat, lebih kuat, lebih lentur. Pada saat membuang nafas, rasanya semua letih, semua rasa yang tidak nyaman itu mulai meleleh, meninggalkan tubuh kita. Hanya manfaat baik yang tinggal. Deep inhale and exhale, 5 hitungan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Buang nafas 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas 1 kali lagi, paling dalam. Buang nafas. Perlahan membuka mata. Sebelum kita mengakhiri, saya mau ngajarin caranya untuk tadi ya, mendinginkan tubuh dengan nafas. Secara genetik ada orang yang lidahnya bisa dilipat, ya. Saya sih nggak bisa gitu, tapi ada yang bisa dilipat, ada yang tidak bisa. Kalau yang bisa, lidahnya boleh dilipat. Tapi kalau yang tidak bisa, mulutnya aja yang dikerucutkan. Bayangkan lidahnya itu dibikin kayak huruf U, walaupun tidak akan menggulung. Terus kita narik nafasnya itu dari situ. Ya. Terus buang nafasnya dari hidung. Kita lakukan 5 kali ya. Jadi bayangkan lidahnya itu dilipat seperti huruf U, mulutnya dikerucutkan, tarik nafas, buang nafas dari hidung. Yang kedua, buang nafas dari hidung. 3 kali lagi lakukan. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Semoga badannya sudah lebih sejuk. Kalau dalam yoga itu namanya teknik pernapasannya sitkari ya. Jadi
memang untuk menyejukkan tubuh. Biasa memang dilakukan pada saat berpuasa atau panas tapi belum menemukan air ya. Karena udara juga sebenarnya mengandung uap air walaupun sedikit. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga latihannya bermanfaat pagi ini. Maaf kalau habis ini panggul pahanya agak panas dan sedikit pegal-pegal. Nikmati, berarti latihannya betul-betul meresap sampai ke ototnya. Boleh di-unmute lagi, Revi. Revi, terima kasih. Selamat liburan. Ya, Ibu Clara, terima kasih. Ibu Clara, jangan lupa ya kalau mau di-add, nanti bisa bilang ke Revi supaya di-add di grup. Minggu depan kita libur dulu, 1 minggu aja. Yang mau lebaran, yang mau tidak berlebaran juga biasanya saat-saat liburan ya. Jadi 1 minggu, nanti yang nggak ngapa-ngapain, mau latihan, silahkan lihat di YouTube. Ya, banyak latihan-latihan singkat juga nantinya. Saya buat videonya pelan-pelan. Yang mau liburan, selamat liburan, selamat berjumpa keluarga, semoga banyak kebahagiaan. Saya pamit dulu, Ibu Nasiti, Ibu Sumbini, Love, Ibu Luis, Ibu Clara, Oma Indra, terima kasih supportnya selalu Oma, Ibu Vera juga ya. Aduh, kangen pengen ke Jakarta jadinya. Ini ada Ibu Ana dan Ane. Semoga bisa bertemu in person suatu hari nanti. Dah.